Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan materi kita di mekanika teknik ini. Kali ini kita akan berdiskusi tentang apa yang disebut dengan tegangan atau stres. Ya. Jadi untuk bisa Anda memahami dengan cepat dan baik gitu ya materi tentang stres ini, maka mohon dibuka kembali, diingat kembali dan materi bagaimana tentang beam teori gitu ya. Di sana kita mempelajari tentang jenis-jenis tumpuan gitu ya, jenis-jenis beam dan bagaimana menghitung reaksi-reaksi yang terjadi pada beam. Kemudian masih terkait dengan topik beam teori juga gitu ya. Kita sudah membahas bagaimana menentukan besarnya gaya geser dan bending moment, serta bagaimana menggambar diagram gaya geser dan bending moment. Nah, kemudian setelah itu Anda juga sudah mulai memahami bagaimana karakteristik suatu cross-sectional area atau penampang, yaitu dengan kita mempelajari bagaimana mencari centroid dan centroidal aksisnya. Jadi kita mencari titik pusat suatu cross-sectional area, apakah itu bentuk sederhana ataukah itu bentuk yang merupakan composite structure gitu ya, composite area. Dan kemudian kita sudah mengenal apa yang disebut dengan sumbu-sumbu yang melalui centroid tersebut atau yang disebut dengan centroidal axis ya. Apakah itu sumbu arah horizontal yaitu XX ataupun sumbu vertikal atau YY. Nah, terkait dengan karakteristik suatu penampang, Anda juga sudah bisa menghitung besarnya momen inersia atau yang disebut dengan second moment area ya. Nah, jadi second moment gitu ya. Jadi Anda sudah mengenal berbagai macam bentuk sederhana dan bagaimana menentukan momen inersianya, juga bagaimana Anda menghitung momen inersia suatu composite area ya. Nah, materi kali ini tidak lepas dari itu, lebih tepatnya adalah merupakan kelanjutannya. Baik. Referensi yang saya gunakan masih dari buku yang sama, Applied Statics and Strength of Material. Nah, kemudian materi yang akan kita bahas di bab tentang stres ini adalah yang pertama adalah tegangan akibat bending, gitu ya. Jadi kita sudah mengenal bending sebelumnya dengan istilah ya momen bending begitu. Ya. Kita sudah mengenal istilah momen bending. Kemudian kita akan belajar tentang apa itu flexure formula gitu ya, yaitu satu formula yang kita gunakan untuk menghitung besarnya tegangan bending atau bending stress. Nah, kemudian ada materi tentang gaya geser gitu ya, yang merupakan fungsi dari tegangan geser, materi tentang tegangan geser yang merupakan fungsi gaya geser yang sudah kita pelajari sebelumnya gitu ya. Jadi fungsi daripada shear force. Nah, dalam hal ini nanti kita akan belajar tentang apa yang disebut dengan general shear formula. Nah, yang terakhir materi tentang beam analysis. Ya, beam analysis. Nah, karena materi ini cukup dalam gitu ya pembahasannya, maka nanti akan saya sajikan ke dalam dua video pemaparan. Jadi nanti video pertama ini sampai pada atau topik tegangan dan flexure formula ini. Kemudian materi berikutnya, video berikutnya kita bicara tentang tegangan geser dan beam analysis. Baik, kita mulai saja. Nah, bicara tentang tegangan akibat bending. Jadi di sini penyebabnya adalah bending, gitu ya, bending atau momen bending, gitu ya. Jadi for beam analysis, bahwa dalam melakukan analisa beam, ya, analisis suatu beam, maka yang pertama adalah perlu kita perhatikan, yaitu perlunya dihitung suatu nilai tegangan gitu ya, atau stres yang terjadi pada lokasi tertentu gitu ya. Pada lokasi tertentu, kenapa nanti lokasinya tertentu? Ya, tolong diingat bahwa karena ini akibat momen bending, Anda harus ingat bahwa besarnya momen bending itu pada setiap lokasi bisa berbeda gitu ya, bisa berbeda. Jadi, nanti akan kita ulas kembali.
Nah, hasil tegangan yang dihitung ini nanti itu hasilnya akan dibandingkan dengan tegangan izin material, ya, the allowable bending, allowable stress of material. Ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, di sini akan saya jelaskan. Ya, jadi mulai di topik inilah, mulai bicara tentang stres inilah, atau khususnya pada proses beam analysis, maka kita sudah memasukkan yang namanya unsur atau fungsi dari suatu material. Jadi kita harus paham benar sifat materialnya, properti materialnya, gitu ya. Baik. Nah, kembali ke topik lokasi tertentu, gitu ya. Lokasi tertentu di sini, gitu ya. Nah, tolong dilihat gambar di sebelah kanan di sini ada load diagram. Yang atasnya adalah load diagram di mana ada external load P, ini ya, beban terpusat, kemudian ada external reaction, jadi ada reaksi A, reaksi B ini. Nah, kemudian ada suatu potongan gitu ya. Nah, di sini. Nah, satu maknanya adalah bahwa kita memotong di lokasi tertentu gitu ya, lokasi tertentu gitu ya. Nah, walaupun di sisi lain kita bisa melihat bahwa maksud potongan atau bab potongan AA ini adalah karena kita mau menunjukkan model penampangnya gitu ya, mau menunjukkan model penampangnya. Oke, nah ketika kita bicara model penampang di sini contohnya section AA ini yang berupa kotak ini, maka mohon dibuka kembali bab tentang centroid dan momen inersia gitu ya. Karena bicara momen inersia, momen centroid adalah karakteristik dari suatu penampang gitu ya. Jadi di sini maknanya adalah Anda diwajibkan mengingat kembali bentuk-bentuk standar section atau profil ya. Ada profil I, profil kanal dan seterusnya. Itu tolong dibuka kembali. Ini maksudnya. Nah, maksud yang lain dari lokasi tertentu ini, kalau kita tarik di suatu lokasi potongan ini, kalau kita tarik ke bawah, gitu ya, dengan kita melihat diagram gaya geser dan diagram bending moment ini, maka kita bisa mengetahui ya besarnya, gitu ya, baik besarnya gaya geser maupun besarnya bending moment. Nah, karena kita bicara tentang tegangan akibat bending, coba Anda lihat fokus di diagram bending moment. Artinya, pada lokasi di mana kita melakukan potongan ini, kita bisa mengetahui sebetulnya berapa sih besarnya bending moment yang ada, gitu ya. Jadi ini merupakan gambaran dari simple beam, gitu ya, dengan beban terpusat, gitu ya. Di mana penampangnya contohnya di sini adalah simetris, gitu ya. Jadi simetris ini baik, jadi letak sintroidnya tepat benar-benar ada di perpotongan diagonal, ya, sehingga sumbu sentroidal aksisnya, sumbu XX dan sumbu Y-nya juga melalui titik sentroid yang ada tepat di tengah ini. Itu maksudnya dari simetris. Nah, kemudian akibat mendapatkan beban, gitu ya, maka beam ini akan mengalami suatu deformasi, gitu ya, deformasi, ya. Deform, ya. Di sini diwujudkan dalam bentuk garis yang putus-putus ini. Nah, ini beam, gambaran beam saat mengalami deformasi, gitu ya. Nah, baik. Nah, coba kita fokus pada area di antara dua beban terpusat di potongan ini tadi. Ya, di sini disebutkan bahwa pada potongan ini di sini tidak terjadi gaya geser, no shear. Nah, di sini adalah no shear, gitu ya. Nah, di sini Anda bisa lihat kan gaya gesernya sama dengan 0. Nah, namun terdapat bending moment yang uniform ini ya, uniform ya. Nah, ini diagram bending moment. Oke. Jadi mohon dibuka kembali bab tentang bagaimana menggambarkan diagram gaya geser gitu ya. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, sekarang akibat bending tadi, akibat bending gitu ya, kita akan mencoba mendalami lebih dalam gitu ya. Jadi di sebelah kiri ini adalah kondisi beam ya yang dipotong pada area tertentu pada kondisi tanpa beban unloaded beam, dan sebelah kanan adalah loaded beam atau yang mengalami deformasi tadi. Ya. Ketika kita buat sedemikian rupa ada dua bidang vertikal plane ini ya, yang kita kasih huruf-huruf. Jadi A ini berarti perpotongannya ya, perpotongannya beam dengan salah satu bidang vertikal, demikian juga dengan B gitu ya. Jadi masing-masing titik perpotongan ini kita beri simbol AB, kemudian EF,
kemudian di sini juga ada CD gitu ya. Nah, pada kondisi yang unloaded, maka panjang A ke B itu sama dengan E ke F dan juga sama dengan C ke D gitu ya. Nah, ini kondisi unloaded ya. Tetapi ketika kondisi loaded atau ketika sudah mengalami deformasi gitu ya, maka panjangnya AB ini, ya ini bebannya berarti dari atas begini, sama di slide sebelumnya, maka AB akan mengalami perpendekan, mengalami shorten, mengalami perpendekan, gitu ya, pengurangan panjang menjadi A aksen B aksen. Tapi di sisi yang paling bawah, istilahnya sisi bawah itu bottom fiber gitu ya. Sisi yang paling bawah itu disebut dengan atau permukaan bawah ya, bottom fiber gitu ya. Kalau yang atas top fiber. Jadi sisi CD ini mengalami pertambahan panjang atau lengthen menjadi C aksen, D aksen ya. Nah, sisi beam, sisi atas beam atau yang disebut dengan ini ya, sisi atas beam ya, atau disebut dengan top fiber ini. Dari beam ini itu mengalami yang namanya compression ya. Jadi compression kalau saya gambarkan seperti ini, tekanan ya. Sedangkan sisi bawah beam atau yang disebut dengan bottom fiber ini mengalami yang namanya tension atau tarikan. Nah, sedangkan di centroidal plane, bidang centroidal, bidang yang melalui sumbu centroidnya ya, kita bicara bidang di sini, dia tidak mengalami yang namanya shortening ataupun tidak mengalami elongating atau tidak mengalami perpanjangan. Kemudian juga sehingga akibat tidak adanya shortening ataupun tidak adanya elongating, maka dia tidak mengalami compression ataupun no tension, ya, tidak ada tarikan. Jadi di ini yang namanya centroidal plane itu yang ini ya, centroidal plane ya. Baik ya. Nah, bagaimana dengan model tegangan yang ditimbulkan gitu ya. Jadi Anda bisa lihat sekarang, lihat di gambar sebelah kanan gitu ya. Jadi tadi bicara shortening, bicara elongation gitu ya, atau perpendekan atau perpanjangan panjang, kita gambarkan seperti ini ya. Jadi penggambarannya seperti suatu segitiga gitu ya. Jadi posisi di neutral axis karena no elongation, no shortening itu besarnya stres nanti kita bicara shortening elongationnya 0, artinya tidak mengalami. Jadi coba fokus di sini ya. Dia di neutral axis ini tidak mengalami yang namanya pertambahan panjang atau pengurangan panjang. Tetapi di sisi atas atau top fiber ini ya, dia mengalami shortening, perpendekan. Nah, paling atas dia maksimum shortening. Semakin ke bawah akan semakin kecil ya, perpendekannya menuju 0. Gitu ya. Seperti itu. Nah, tetapi di bagian bottom fiber atau di area CD tadi, nah dia akan mengalami paling bawah itu mengalami pertambahan panjang yang paling besar ya. Semakin ke atas menuju neutral axis, pertambahan panjangnya akan mengecil gitu ya. Nah, itu bicara dari sisi elongation ataupun shorteningnya. Jadi bicara tentang strain ya. Apa strain? Strain adalah regangan ya. Nah, strain adalah regangan. Oke. Oleh sebab itu, kalau kita bicara tentang stres ya, bicara tentang stres tadi kan sudah ada dua kata kunci, compression dan tension ya. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa sisi atas beam mengalami compression. Nah, ini artinya sisi atas beam itu sisi di atas neutral axis, sedangkan sisi bawah beam adalah sisi di bawah neutral axis. Jadi di bawah mengalami tension. Nah, ini semua terjadi karena bebannya ini ya, bebannya dari atas gitu ya, B-nya dari atas arahnya ke bawah. Nah, oke. Jadi di mana terjadi maksimal stres ya? Maksimal stres itu terjadi di outer fiber ya, di permukaannya. Jadi misalkan pada top fiber ini dia akan mengalami yang namanya stress compression yang maksimal. Sedangkan di bottom fiber dia akan mengalami stress tension atau tegangan tarik yang maksimal, gitu ya. Baik, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa centroidal plane atau bidang yang melalui
sentroid tadi disebut juga dengan neutral plane. Nah, yang akan menghasilkan sumbu netral axis. Nah, netral axis ini akan kita gunakan istilah ini seterusnya. Jadi, apa yang dimaksud dengan tegangan akibat bending? Ya, tegangan yang diakibatkan moment bending itu secara umum ada dua, yaitu tegangan tekan dan tegangan tarik. Tegangan tekan disebut dengan compression bending stress, sedangkan tegangan tarik disebut dengan tension bending stress. Jadi, bending stress bisa diartikan bahwa bending stress itu ada dua macam, yaitu compression bending stress dan tension bending stress. Ya, baik. Saya pikir ini mudah untuk dipahami. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menghitung yang namanya bending stress, baik compression maupun tension bending stress. Nah, formula yang digunakan adalah Flexner formula, ya, formula Flexner, gitu ya. Nah, jadi sebetulnya dalam proses BIM design, dalam mendesain BIM ataupun melakukan analisa BIM yang sudah ada, maka sebenarnya kita itu mempelajari hubungan antara tegangan bending dengan moment bending dan juga geometric property suatu penampang, gitu ya. Nah, jadi sebetulnya bending stress SB ini, bending stress maksimal atau referensi lain disimbolkan dengan seperti ini, theta maksimal ini, itu besarnya sama dengan M dikali C per I, yang maksimal. Tetapi Anda lihat rumus di sebelah kanan, bahwa bending stress tanpa ada kata embel-embel maksimal, itu rumusnya menjadi MY per I, bukan C lagi, gitu ya, bukan C, gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti akan kita jelaskan apa itu Y dan C dari gambar di sebelah kanan. Baik, sekarang kita cek. Ya, dari gambar yang sudah kita jelaskan sebelumnya tadi, gitu ya, di sini ada stress distribution. Maka sisi bagian atas akan mengalami compression, sisi bawah akan mengalami tension. Nah, ini sudah clear ya, sudah kita bahas. Nah, sehingga di sisi atas itu adalah yang terjadi adalah tegangan bending compression, dan di bawahnya tegangan bending tension, gitu ya. Nah, jadi kenapa pada saat menghitung bending stress maksimal itu menggunakan C? Nah, karena C itu adalah, kalau Anda lihat di gambar ini, C itu adalah jarak dari neutral axis, ini neutral axis atau neutral plane, ke permukaan beam yang terjauh, ya. Berarti kalau ke arah compression, C ini berarti ke top fiber, ya, tadi ya, top fiber. Sedangkan yang C yang bawah itu adalah jarak dari neutral axis ke bottom fiber. Ya. Nah, sedangkan Y itu adalah jarak neutral axis ke suatu lokasi tertentu, ke suatu area tertentu dari bagian beam ini yang akan kita ingin cek apa istilahnya stresnya, gitu ya. Nah, artinya kalau Anda lihat di grafik ini, ke segitiga ini yang lebih kecil ini, maka kenapa tadi SB atau stres maksimal itu menggunakan C? Karena terjadinya kan yang di atas. Ini stres maksimal. Baik, untuk compression berarti di top fiber, untuk tension berarti di bottom fiber. Inilah stres maksimal. Di mana jarak top fiber ataupun bottom fiber ke neutral axis itu adalah C. Gitu ya. Nah, sedangkan semakin ke bawah untuk daerah kompresor ini, maka nilai stresnya akan semakin kecil ya pada jarak Y. Baik ya. Jadi Y itu bisa tidak secara definisi Y tidak sama dengan C, tapi Y akan sama dengan C ketika kita bicara stres maksimal, gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan Flexner formula, gitu ya. Simple sekali. Nah, kita sudah bicara M ini pada saat kita bicara BIM teori, bicara tentang menggambar diagram bending moment, gitu ya, dengan metode potongan, gitu ya. I juga sudah kita bahas, ya. C juga sudah kita bahas, gitu ya. Jadi intinya ini gabungan dari materi tentang bagaimana Anda menggambar diagram kayak geser dan diagram bending moment, juga materi tentang centroid dan moment inersia, gitu ya. Tolong dibuka kembali. Nah, jadi ini Anda bisa baca sendiri bahwa M, SB, I, C, Y, dan seterusnya ini adalah apa, Anda bisa baca, gitu ya.
Nah, dari flexor formula ini kita bisa melakukan beberapa hal berikut. Nah, ini ya. Jadi dalam proses BIM design analysis itu satu, ya nanti akan kita bahas di materi yang berikutnya gitu ya, ada pendalaman. Jadi dalam proses BIM design analysis ini sebetulnya kita bisa melakukan satu dari tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kita menghitung bending stress maksimal, ya. Ya, ini kemungkinan pertama. Nanti hasilnya kita akan bandingkan dengan yang namanya allowable stress, tegangan izin. Ya, rumusnya menggunakan flexor formula ini MC per I. Nah, hubungan C dan I ini itu adalah S, ya. Jadi S itu adalah di sini I per C, atau yang disebut dengan modulus penampang, section modulus. Ya, ini section modulus. Nah, ini fungsi daripada penampang juga, karena hubungannya I sama C, gitu ya. Ya, beda dengan Young modulus. Modulus elastisitas itu fungsi material, jadi berbeda. Nah, analisis kedua kita bisa dengan informasi diketahuinya allowable bending stress, ya. Kemudian kita juga sudah tahu katakanlah bentuk penampang, karena di sini ada modulus penampang. Maka analisis yang kedua kita bisa tahu sebetulnya berapa sih bending moment yang diinginkan, gitu ya. Ya, berapa sih dari bending moment, nanti ke belakang akan tahu sebetulnya berapa load yang bisa diterima, berapa P yang diterima, gitu ya. Nah, ini yang kedua. Sedangkan yang ketiga, ya, karena kita sudah tahu material, dalamnya ada allowable bending stress, kita juga sudah tahu beban dan momennya, maka sebetulnya kita bisa memperkirakan penampang cross-sectional areanya itu seperti apa. Ya, jadi di sini yang dihitung adalah modulus penampang, section modulus required, ya, yang dibutuhkan, modulus penampang yang dibutuhkan, gitu ya. Baik, jadi saya pikir cukup mudah. Jadi flexor formula itu yang mana? Ya ini MC per I, ya. Cuman tolong Anda perhatikan kapan kita menghitung nilai maksimalnya dan kapan kita tidak menghitung maksimalnya. Nah, berikutnya ini ada contoh. Nah, kita contoh gitu ya. Ada contoh di sini, ada profil atau standar section gitu ya. W30x99. Nah, ini nanti tolong dibuka materi yang ke-9 ya, yang sudah kita jelaskan tentang bentuk-bentuk standar gitu ya. Nah, ini penampangnya seperti ini gitu ya. Nah, BIM ini panjangnya 32 feet gitu ya. 32 feet. Tumbuhannya sederhana, simple BIM. BIM ini mendapatkan beban merata, terdistribusi merata dengan besar 4 kips per feet. Gitu ya. Nah, kita diminta menghitung besarnya tegangan bending maksimal. Gitu ya. Ya, jadi ada dua konsentrasi yang harus kita coba hitung di sini, yaitu menghitung tegangan bending maksimal dan kita analisis, gitu ya. Apakah BIM tersebut aman menerima beban? Baik. Nah, langkah pertama tentunya Anda harus mengenal properti dari W30x99. Tolong dibuka standar section gitu ya, atau Anda buka tabel profil baja begitu. Nah, ada banyak informasi di sana, tapi untuk keperluan latihan kita, di sana yang harus Anda ambil informasi adalah beratnya. Jadi berat BIM W30x99 ini adalah 99 pound per feet, ya. Jadi untuk standar yang US gitu ya, penamaan atau BIM seperti ini, maka angka yang belakang ini adalah identik dengan beratnya. Nah, seperti ini. Nah, ini khusus untuk satuan US. Nanti beda lagi untuk satuan yang SI. Kemudian dari tabel itu kita dapat informasi tentang nilai modulus penampang, sectional modulus penampang terhadap sumbu X yang besarnya 269 inch pangkat 3. Nah, di sini akan saya bahas dulu sejenak. Kenapa kok SX? Ya, padahal di sana ada SY, di dalam tabel itu ada SY. Kenapa kok tidak SY yang kita ambil, gitu ya? Jadi untuk saat ini pelajaran sederhananya adalah Anda mau mengambil SX atau SY itu tergantung kepada arah bebannya terhadap sumbu. Ya, jadi BIM ini kalau tampak samping seperti ini, side view ini, maka di sini adalah netral centroidal axisnya, sumbu netralnya.
Nah, ketika Anda lihat dari penampang melintang begini, nah, penampang melintang ini cross sectional areanya ini, maka sumbu ini adalah sumbu XX. Nah, bukan YY. Nah, kenapa bukan YY? Karena konsentrasi kita adalah kemana arah beban itu terhadap sumbunya. Yang kita ambil adalah arah beban ini harus tegak lurus terhadap sumbunya. Jadi 4 kips per feet ini kalau saya gambar seperti ini. Nah, ya, dan yang tegak lurus terhadap arah bebannya adalah sumbu XX. Makanya nanti informasi yang harus Anda ambil di dalam tabel adalah informasi yang terkait dengan sumbu X, ya, baik itu SX, ya, ataupun nanti katakanlah momen inersianya IX, ya. Nah, itu petunjuk sederhananya begitu. Nah, kapan kita menggunakan SX dan SY tadi sudah kita jelaskan. Baik. Kemudian yang kedua adalah menghitung momen bending maksimal. Nah, untuk bisa menghitung momen bending maksimal, kita bisa menggunakan metode potongan. Tolong buka materi ke-7 gitu ya. Ada videonya sudah jelas ya. Jadi dengan potongan kita akan tahu nilai momen maksimalnya. Atau cara praktisnya kita bisa menggunakan formula dari American Institute of Steel Construction atau AISC. Nah, Anda bisa download di sini ya. Download. Nah, ini contoh ya, contoh hasil downloadan gitu ya. Ini adalah contoh formula dari AISC gitu ya. Di sini ada gambarnya dan seterusnya, ada rumus-rumusnya. Nah, kita ambil yang cocok. Berarti uniform distributed load. Bahwa besarnya momen maksimal dan itu terjadi di tengah-tengah itu adalah WL kuadrat per 8. Nah, di sini. Jadi kita masukkan WL kuadrat per 8 ini. Ya. Ini rumus kalau Anda tidak mau menggunakan metode potongan. Nah, W-nya berasal dari mana? Perlu diingat bahwa W adalah W daripada W 30 kali 99 tadi, 99 LB per feet tadi, ya. Dan juga ditambah dengan beban meratanya 4 kips per feet ini. Ya. Jadi beban eksternalnya adalah 4 kips per feet dalam bentuk beban terdistribusi merata. Sedangkan beban berat dari BIM itu sendiri, berat dari W30 kali 99 ini, yaitu 99 LB per feet, ini juga berupa beban merata. Sehingga sebetulnya M itu terdiri dari dua komponen berat. Ya, sebetulnya seperti ini. Nah, ada dua rumus WL kuadrat per 8. Satu WL kuadrat per 8 ini dari beban 4 kips per feet. Sedangkan yang WL kuadrat per 8 salah satunya ini berasal dari berat BIM itu yang 99 LB per feet. Nah, ini makanya gabung menjadi satu. 4 kips per feet ditambah 0,099. Kenapa menjadi 0,099? Karena tadi sebelumnya adalah 99 pound. Kita jadikan satu satuannya dengan 4 kips yaitu kilopound. Maka dibagi 1000. Ketemu 0,099. Maka ketemulah momen maksimal yang bekerja pada contoh satu ini adalah 525 feet kips. Ya. Nah, sehingga setelah kita bisa mengetahui rumus momennya, kita bisa menghitung besarnya tegangan bending maksimal dengan menggunakan flexor formula, yaitu M C per I atau sama dengan M per S. Ya. M-nya 252 feet kips dikali 12. Kenapa dikali 12? Karena feet kita konversi menjadi inch. Ya, ini konversi menjadi inch. 1 feet 12 inch. Dibagi 269 yang diketahui dari tabel. Ketemulah tegangan bending maksimalnya yang bekerja pada BIM W3099 ini adalah sebesar 23,4 kilopound per square inch. Ya, kilopound per square. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan tegangan bending izin sebesar 24,0, maka nilai 23,4 ini masih di bawah atau lebih kecil dari 24,0 KS, sehingga BIM dikatakan aman. Ya, jadi dari contoh soal nomor 1 ini yang disebut dengan BIM analysis, yaitu kita membandingkan hasil tegangan maksimal, tegangan bending maksimal yang terjadi dengan tegangan izinnya. Nah, selama tegangan bending maksimal yang dihitung itu lebih kecil daripada tegangan izinnya, maka BIM itu bisa dikatakan aman menerima beban. Jadi
Jadi bin W30x99 dengan panjang 32 feet ini aman menerima beban terdistribusi merata sebesar 4 kips per feet. Gitu ya cara menganalisisnya. Nah, sekarang kita masuk contoh kedua. Contoh kedua ini kebetulan ada pipa gitu ya, ada pipa nominal diameternya, nominal pipanya adalah 127 mm, terbuat dari X-strong steel pipe, panjangnya 7 meter. Nah, pada pipa ini diberi beban terpusat di tengah sebesar 6 kN. Kita diminta menghitung tegangan bending maksimal, akibat berat pipa, dan akibat beban terpusat. Ya, baik. Maka langkah pertama kita harus mengenal properti pipa ya. Kalau di soal sebelumnya adalah kita harus mengenal properti W30x99. Nah, kita sekarang harus mengenal properti pipanya. Nah, Anda juga buka pipe standard section yang ada di materi ke-9 gitu ya. Di situ kita dapat peroleh informasi tentang massa pipa 30,9 kg per meter. Hati-hati, ini massa, bukan berat. Nah, sehingga nanti dari massa itu kita harus jadikan berat ya, 30,9 kali gravitasi ketemu 303 Newton per meter. Inilah yang akan kita jadikan sebagai beban merata, karena Newton per meter itu adalah beban persatuan panjang gitu ya, Anda harus ingat. Beban merata itu selalu beban dalam bentuk persatuan panjang. Ini Newton per meter gitu ya. Nah, kemudian modulusnya, modulus penampung dari pipa kita tahu dari tabel sebesar 121,5 kali 10 pangkat 3 mm pangkat 3 ya. Di sini tidak ada embel-embel S apakah SX atau SY karena ini pipa ya, otomatis simetri. Vertikal horizontalnya simetri sehingga SX sama dengan SY sama dengan S gitu ya. Nah, kemudian langkah kedua kita harus menghitung momen bending karena kita diminta dua sebab ya. Jadi kita juga akan menghitung momen bending akibat berat pipa dan momen bending akibat beban terpusat. Nah, ini sekali lagi Anda buka AISC bending formula gitu ya. Karena rumusnya akan berbeda. Nah, akibat berat pipa yang karena tadi berat persatuan panjang yang dimodelkan menjadi uniform distributed load atau beban merata terdistribusi merata, maka rumusnya adalah rumus beban terdistribusi merata WL kuadrat per 8. Oke. Tetapi yang sebelah kanan akibat beban terpusat dan lokasinya di tengah, maka rumusnya momen adalah PL per 4 gitu ya. Jadi ini Anda bisa tahu rumus begini berbeda ini dari tabel ya. Jadi tabel. Jadi yang sebelah kiri karena bebannya terdistribusi merata, sedangkan yang kanan adalah beban terpusat. Nah, setelah itu Anda bisa masukkan rumus, hitung, ketemu momen akibat berat pipa 1856 Newton meter, sedangkan momen akibat beban terpusat adalah 10,5 kN meter. Begitu. Nah, sekarang bagaimana? Nah, dari langkah kedua ini sebenarnya kalau Anda ingin menghitung momen totalnya bagaimana? Anda bisa jumlah saja. Berarti 1856 ditambah 10,5. Itu kalau mau menghitung momen maksimal totalnya gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga tegangan bendingnya gitu ya. Tegangan bending akibat berat pipa ya Anda tinggal masukkan M per S. M-nya 1856 ini yang Newton meter dijadikan Newton milimeter gitu ya. Supaya sama nanti satuannya dengan S karena S-nya juga dalam bentuk milimeter. Nah, ketemulah 15,28 megapascal. Sedangkan akibat beban terpusat ketemulah 86,4 megapascal. Ya. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti sebetulnya tegangan bending maksimalnya berapa? Ya Anda jumlah saja. Ya, 15,28 ditambah 86,4. Ya. Nah, di sini di contoh kedua ini Anda sudah bisa belajar pula bahwa jadi lebih mudah menghitung momen dan stres itu dengan menggunakan tabel AISC bending formula ya. Anda tinggal menyesuaikan model pembebanannya. Apakah beban merata seperti yang berat pipa ini atau beban terpusatnya. Baik. Nah, untuk materi tegangan geser akan kita lanjutkan di video berikutnya gitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.